Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i, yaitu menuntut ilmu dan belajar ilmu agama kita. Dan kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang kitab ini ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita belum masuk dari inti kitab, ya. Jadi kita masih pendahuluan dari pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena beliau ingin menyampaikan kaidah terlebih dahulu sebelum memahami inti kitab dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada kaidah yang kedua di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua yaitu kaidah berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kaidah tersebut ada cabangnya, dan di sini disebutkan ada 4 cabang. Cabang yang pertama dan kedua telah kita bahas, yaitu cabang yang pertama di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya kita harus meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala sisi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna", dan bagi Allah nama-nama yang baik, dalam surah Al-A'raf ayat ke-180. Kemudian cabang yang kedua yang harus kita yakini berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ghairu mahsurah, yaitu tidak terbatas, ya, dengan jumlah bilangan tertentu. Karena dalam sebuah hadis sebagaimana yang diucapkan dari doa Nabi alaihi salatu wasallam, beliau pernah mengatakan, "As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak." Aku meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dengan nama yang itu adalah namamu,
yang engkau sandang, yang engkau namai dirimu dengannya, atau nama tersebut engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, awista'tharta bihi fi ilmil ghaib, atau nama tersebut yang engkau simpan sendiri tanpa diketahui oleh makhluk sedikit pun, yang engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada nama yang memang Allah simpan, tidak diberitahukan kepada satupun dari makhluknya. Kemudian di sana juga ada hadis, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, siapa yang menjaganya, menghafal, kemudian mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Dua hadis ini tidak bertentangan, karena bahwasanya makna hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ini maksudnya yang memang Allah siapkan untuk hambanya agar dipelajari, ya, agar dipelajari kemudian diamalkan kandungannya. Ini sebagaimana seorang yang ingin berkorban, kemudian menyedekahkan uangnya 3,5 juta. Saya punya 3,5 juta untuk korban tahun ini. Ya, bukan berarti dia tidak memiliki harta yang lain. Masih ada harta yang lain yang dia gunakan untuk pribadinya, keluarganya dan lain sebagainya. Ya, tapi yang disiapkan untuk momen Idul Adha itu hanya 3,5 juta itu. Ya, ini pendekatan di dalam kita memahami bahwasanya nama Allah SWT tidak terbatas jumlahnya. Baik, kemudian kita masuk kaidah yang ketiga dari cabang kaidah memahami nama-nama Allah SWT. Al-far'u tsalits, cabang yang ketiga, asma'ullahi la tuthbatu bil aqli wa innama tuthbatu bisyar'i. Sesungguhnya nama-nama Allah SWT itu tidak boleh ditetapkan dengan akal. Ya, tidak boleh ditetapkan dengan akal. Maksudnya ketika kita ingin menamai Allah, itu enggak boleh kita memikirkan iki kita pas iki nggo Allah, tak jenengke iki wae. Ya. Maka ini enggak boleh. Wa innama tuthbatu bisyar'i, dan sungguhnya nama Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan dengan syariat. Artinya ya itulah ketika satu nama tersebut memang Allah sebutkan dalam kitabnya, itu kita tetapkan sesuai namanya. Kalau itu memang nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Ya. Misalnya dikatakan, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Berarti Allah ingin memperkenalkan dirinya bahwasanya Allah itu memiliki nama Al-Ahad. Ya. Maka di situ baru kita tetapkan. Ya. Harus ditetapkan sesuai dengan syariat. Artinya bisa melalui kitab, artinya Al-Quran, ataupun melalui hadis Nabi SAW yang sahih. Fahiya tauqifiyatun yatawaqqafu itsbatuha ala ma jaa'a 'ani syar'i fala yuzadu fiha wa la yunqasu. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah, harus berhenti penetapannya di atas apa yang datang dari syariat. Artinya kalau syariat gak mengatakan itu nama Allah, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka gak boleh kita tetapkan. Ya, gak boleh kita tetapkan, harus berhenti dari dua hal tersebut, baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahihah. Fala yuzadu fiha, dan tidak boleh ditambah, wala yunqas, dan tidak boleh dikurangi. Kalau Allah menamai, ya jangan kita bilang itu bukan nama Allah. Ya, kalau Allah nggak menamai, jangan bilang kita itu nama Allah. Sudah seperti itu, tidak boleh ditambah. Ya, li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiqquhu ta'ala min al-asma'i. Kenapa kita tidak boleh menerapkan secara akal? Karena akal tidak mungkin untuk idrak, ya, untuk meliputi
untuk mengetahui apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya, ya, dalam perkara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu zatnya Allah secara kasat mata. Kita mau menamai secara akal nggak bisa, ya. Kita mau menamai secara akal nggak bisa. Maka kita harus menunggu, ya. Artinya apa yang dikabarkan oleh Allah melalui dirinya sendiri, ya kita terima. Allah sudah mengabarkan untuk dirinya sendiri, dan apa yang datang dari Rasulullah SAW pun kita terima. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang Allah memang beritahukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu berucap dari hawa nafsu, maka itu adalah hanya sekedar wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Fa wajaba al-wuqufu fi dzalika 'ala syar'i. Maka wajib wukuf, yaitu berhenti dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang ada. Wa li anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu aw inqara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqi ta'ala fa wajaba sulukul adab fi dzalik. Dan karena menamai Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak Allah namai dirinya, atau mengingkari sesuatu yang Allah namai dirinya, ya, jadi menamai Allah dengan sesuatu yang Allah tidak namai dirinya dengan hal tersebut, atau mengingkari suatu nama yang memang Allah beri nama dirinya, ya, maka itu namanya jinayah, kejahatan fi haqqihi, yang berkaitan dengan hak Allah. Dan ini kejahatan yang paling besar. Ini kejahatan di muka bumi yang paling besar itu adalah ngomong, berbicara tentang diri Allah padahal Allah nggak membicarakan masalah tersebut pada dirinya, ya, atau menolak sesuatu yang Allah tetapkan, ya. Allah menetapkan bahwasanya misalnya di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, kemudian kita menyangkal nggak mungkin lah, ya, nggak mungkin Allah turun kok kaya makhluk wae, ya. Padahal ini yang mengkhabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, ya. Kemudian kita tolak padahal itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, maka ini termasuk kejahatan. Maka wajib untuk meniti jalan adab, ya, artinya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan A ya A, Allah katakan B ya B. Allah tidak tetapkan ini untuk dirinya, ya sudah, kita tidak tetapkan, ya. Maka itu jalan keselamatan di dalam mensikapi apa-apa yang telah Allah tetapkan, terutama dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-far'ur rabi', yaitu cabang yang keempat dari kaidah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala dzatillahi wa ala sifah allati tadammanaha wa ala al-athar al-mutarattib alaihi in kana muta'addiyan. Setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak, bahkan tidak terbatas, yang kita disuruh untuk mempelajarinya hanya 99 nama, itu bukan berarti menunjukkan Allah itu banyak. Wah, berarti banyak sekali namanya. Enggak. Itu menunjukkan kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-musamma, yang dinamai. Makanya semua nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yaitu Allah. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yaitu Allah. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, yaitu Allah, ya. Al-Alim,
yang maha mengetahui, yaitu Allah. Al-Basir, yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nama itu kembali kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ada sifat, dan juga menunjukkan kepada sifat. Ya. Bahwasanya nama tersebut memiliki sifat. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Berarti kalau Allah memiliki nama Ar-Rahman, yang maha pengasih, berarti di situ ada sifat Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yaitu Allah memiliki sifat rahmat yang luas yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Misalnya Ar-Razzaq, namanya Ar-Razzaq, Allah maha memberi rizki. Berarti di situ ada sifat bahwasanya Allah maha pemberi rizki, memiliki rizki yang luas, yang tidak terbatas. Ya. Yang mana sifat tersebut terkandung di dalam nama tersebut. Wa alal athar, kemudian juga terkandung di dalam nama tersebut dan juga dalam sifat yang terkandung dalam nama tersebut, yaitu pengaruhnya. Ya. Terkandung pengaruhnya yang tampak yang manakala nama tersebut muta'addiyan, artinya membutuhkan sesuatu objek yang itu untuk mempertegas makna. Ya. Karena ada nama Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua, dilihat dari muta'addi dan ghairu muta'addinya. Ya, ada yang tidak membutuhkan, artinya makna yang itu memiliki pengaruh. Ya, nanti akan dijelaskan di sini. Wa yalatimul iman bil ismi atau bil ismi illa bi itsbati dzalika kullih. Dan keimanan terhadap nama tersebut tidak sempurna kecuali dengan menetapkan itu semuanya. Jadi ada 3 atau 2, ya. Kalau muta'addi berarti 3. Kita meyakini setiap nama itu kembali kepada zat Allah, ini yang pertama. Kemudian di situ ada kandungan sifatnya, yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah pengaruhnya. Ya, ini kalau namanya muta'addi, membutuhkan objek yang untuk mempertegas makna, ya, dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Contohnya di sini akan disebutkan biar kita lebih gamblang lagi. Mitsalu dzalika fi ghairil muta'addi. Misalnya untuk nama Allah yang ghairu muta'addi, yang tidak membutuhkan objek untuk mempertegas makna. Artinya tanpa objek ini pun nama Allah sudah tegas, sudah bisa difahami dengan sempurna. Contohnya Al-Azim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Azim, yang maha agung, ya, maha besar, ya. Fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illahi dalan ala dzatihi ta'ala. Ini yang pertama. Tidak sempurna keimanan seseorang atau keimananmu kepada nama Allah Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar ini sampai engkau beriman dengan menetapkan nama tersebut itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada zatnya. Artinya Al-Azim itu siapa? Ya Allah. Jadi Al-Azim itu ya Allah. Yang maha agung itu ya Allah. Ini yang pertama. Ini harus kita imani. Jadi setiap nama itu kembalinya kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah itu memiliki banyak zat. Ya. Makanya dulu orang-orang musyrik, ya, itu ketika menuduh Nabi alaihi salatu wasallam, katanya engkau menyeru untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Kenapa engkau yang seru Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Maka turunlah ayat qul ud'ur rahman qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Maka katakanlah serulah, yaitu wahai Muhammad, serulah Allah, berdoalah engkau kepada Allah aw ud'ur rahman, atau kepada Ar-Rahman.
ya, maka itu semuanya satu. Ayyama tad'uuhu falahul asmaul husna. Maka nama siapa saja yang kau sebut dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu satu, namanya banyak. Dan itu secara akal pun tidak diingkari. Ada satu orang namanya banyak. Ya. Kayak misalnya orang kalau melakukan kejahatan biasanya kan pakai nama alias. Setelah ditelusuri 5 alias ini ternyata satu orang. Ya. Siapa bin siapa. Misalnya siapa alias siapa. Ya. Ternyata setelah ditelusuri, oh ini satu orang, ini orang ini. Namanya banyak. Demikianlah kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namanya banyak, tapi bukan berarti zatnya itu banyak, tapi itu satu, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka ini yang pertama. Yang kedua, wa ala ma tadammanahu min as-sifat wa hiya al-'udmah. Ya. Dan kita harus mengimani pula bahwasanya nama Al-Azim itu mengandung sifat di dalamnya, yaitu sifat keagungan. Artinya Allah memiliki sifat keagungan dengan menyandang nama Al-Azim tersebut. Ya, dan ini sudah dipertegas. Makanya di sini nama Al-Azim itu masuk nama ghairu muta'addi, tidak membutuhkan objek. Ya, karena yang memiliki keagungan cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak perlu memberikan keagungan kepada yang lainnya, enggak perlu. Ya, ini cuma disandang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Jadi kalau ghairu muta'addi, kalimatnya tidak membutuhkan objek untuk mempertegas makna, maka hanya 2 yang harus kita imani agar sempurna kita dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nama itu menunjukkan kepada zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama tersebut memiliki kandungan sifat. Ya, kandungan sifatnya. Kemudian wa mithalu dzalika fil muta'addi. Kemudian contoh dalam nama Allah Subhanahu wa taala yang muta'addi. Berarti harus 3 ini yang harus kita imani. Misalnya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, ya. Fala yatimul iman bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illahi dalan ala dzatihi ta'ala. Yang pertama, ketika kita mengetahui Ar-Rahman itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sempurna keimanan kita sampai beriman dengan menetapkan nama tersebut itu adalah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wa ala ma tadammanahu min as-sifah wa ir-rahmah. Ya. Yang kedua, kita juga mengimani bahwasanya nama Ar-Rahman tersebut itu terkandung padanya sifat, yaitu sifat rahmat. Berarti Allah memiliki sifat kasih sayang. Memiliki sifat kasih sayang di situ. Ya, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Memiliki sifat kasih sayang yang luas yang Allah berikan itu kepada seluruh makhluknya. Makanya dengan sifat rahmat tersebut alam semesta ini bisa berjalan, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau enggak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala mustahil, ya, alam semesta ini bisa berjalan sesuai dengan teratur demikian, ya. Kalau enggak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa memperjalankan seluruh alam semesta ini dengan sempurna. Itu yang kedua, bahwasanya kita mengimani pula itu ada kandungan sifat, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa alama turattibu alaihi aw tarattaba alaihi min atharin, ya, wa huwa innahu yarhamu man yasha. Kita juga mengimani konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahman tersebut
terhadap pengaruhnya yang timbul dari nama tersebut, yaitu apa? Bahwasanya Allah SWT memberikan rahmat tersebut, kasih sayang tersebut kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Makanya ada dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, sifat rahmatnya Allah itu umum, luas. Mau muslim, mau kafir, mau taat, mau maksiat, semuanya dikasih kasih sayang Allah SWT. Ini secara umum. Ya, artinya kehidupan diberi kesempatan hidup, rizki diberi rizki, ya, diberi anak, ya, diberi istri, ya, diberi kehidupan, semuanya ini termasuk rahmat yang luas dari Allah SWT yang terkandung dalam sifat Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim ini sifat kasih sayang yang khusus, yang memang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, untuk orang-orang yang taat saja. Makanya Allah memberikan orang itu iman dalam hatinya, tidak semua jadi kasih, ya, tidak semuanya dijadikan Allah beriman, ya. Ada yang iman, ada yang tidak. Dalam ketaatan juga demikian. Tidak semuanya diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menjalankan ketaatan. Maka ini terkandung sifat kasih sayang khusus dari Allah SWT. Pengaruhnya apa? Berarti Allah memberikan kasih sayang tersebut kepada siapa yang dikehendaki. Adapun Ar-Rahman tadi berarti semuanya Allah perluas di dalam masalah kasih sayang, ya. Ini pengaruhnya. Berarti ada 3 kalau nama itu muta'addi. Misalnya lagi Ar-Razik atau Ar-Razzaq, Maha memberi rizki, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rizki. Kita berarti harus mengimani yang pertama apa? Itu nama Allah, ya, yang menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq atau Ar-Razik itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kandungannya di situ apa? Berarti Allah memiliki rizki di sisinya, ya, memiliki perbendaharaan yang memiliki rizki yang luas, yang banyak, yang tidak terbatas, ya. Kemudian yang ketiga, ya, dari sifat tersebut atau dari nama Ar-Razzaq atau Ar-Razik tersebut itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Kalau Allah memiliki nama Ar-Razzaq, yaitu Maha memberi rizki, kemudian memiliki sifat pemberi rizki, berarti pengaruhnya yaitu konsekuensinya Allah SWT akan memberikan rizki kepada hamba-hambanya, ya. Karena gak sempurna kalau Allah hanya menanjang Ar-Razzaq, ya, Maha memberi rizki, kemudian memiliki sifatnya yaitu pemberi rizki, ya, kemudian berhenti sampai di situ saja, ya. Padahal Allah punya makhluk, ya, punya ciptaan, ya, makhluk-makhluknya di alam semesta ini, dan itu semuanya membutuhkan rizki dari Allah SWT. Berarti pengaruhnya dari nama Ar-Razzaq yang disandang oleh Allah SWT ini adalah Allah akan memberikan rizki kepada makhluknya. Bisa dipahami? Paham ya? Alon-alon. Karena ini nanti pengaruhnya Masya Allah pada diri kita itu ketika kita mengetahui hal-hal semacam ini, yang ini berkaitan dengan diri Allah SWT yang Allah beritahukan kepada kita, kemudian kita bisa mengimaninya dengan benar. Ini pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Kita itu jadi tenang di dalam kita menyerahkan urusan kita kepada Allah SWT. Kita nggak akan khawatir dan kita nggak akan menoleh, artinya kita nggak akan tergantung kepada makhluk, ya. Allah memiliki segalanya. Kita akan bersandar kita menjadi sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala.
menjadi lebih baik lagi. Makanya orang yang ibadahnya kepada Allah dengan ibadah terbaik itu adalah orang yang paling tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasulullah SAW mendapatkan predikat manusia paling bertakwa, ya, manusia paling bagus ibadahnya di alam semesta ini, itu dikarenakan beliau adalah manusia yang paling a'rafu lillah, ya, paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadahnya paling bagus, tawakalnya juga paling tinggi, paling sempurna ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semakin nanti belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ini, maka kita insyaallah akan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu Allah itu Maha Kaya. Ya, Allah memiliki perbendaharaan langit dan bumi berserta isinya. Maka ketika kita misalnya tidak memiliki apa-apa di dunia ini, kemudian kita minta-minta kepada Allah dengan penuh harapan, ya, beda dengan kita meminta kepada makhluk. Kita minta kepada makhluk, kita tahu yang kita mintai asetnya terbatas, ya. Kita minta mobil, minta kendaraan kepada orang tua kita misalnya, kita tahu kapasitas orang tua kita. Wong kerja dia memburu, ya. Kalaupun dia taruhlah dia seorang pejabat paling tinggi di negeri ini, tapi tetap asetnya bisa dihitung. Ya, misalnya asetnya itu sampai 100 triliun, kita minta 200 triliun nggak akan mungkin bisa. Sudah terbatas. Ya. Itu pun 100 triliun nggak utuh. Bentuknya ini, ya, nggak mungkin kita bisa minta semuanya, hatta walaupun itu orang tua kita. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, ya, yang maha banyak memberikan rezeki. Al-Ghani, maha kaya, ya, asetnya nggak terbatas. Makanya kalau kita minta kepada Allah itu dengan perasaan yang penuh dengan harapan untuk dikabulkan, ya. Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalian ini muqinuna bil ijabah, yaitu yakin kalau itu akan diijabah. Kenapa? Allah itu memiliki segalanya. Jangan ragu. Ya. Atau misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan, siapa yang ditimpa musibah kemudian dia mengatakan atau berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ketika dia tertimpa musibah, dia yakin membaca doa ini, maka Allah akan ganti. Ya, kenapa? Allah Maha Kaya. Apa yang diambil dari kita itu enggak seberapa, Allah ganti dengan yang lebih baik, itu Allah mampu. Ya, Allah enggak akan ganti setengah-setengah, tapi yang lebih baik. Ya, maka jangan khawatir. Apa kenikmatan yang diambil dari kita, misalnya yang kita sekarang rasakan mungkin memiliki sebagian harta, kemudian qadarullah Allah ambil, ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Dan kalau kita berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, makanya ada kisah dan masalah ini. Ummu Salamah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang dahulunya adalah istri dari siapa? Ya Abu Salamah, Ummu Salamah. Istrinya dari Abu Salamah, ya. Maka pernah Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dalam peperangan. Kemudian dia ingat terhadap anjuran Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapat musibah, doa ini. Maka dia ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika suami tercintanya waktu itu, karena Abu Salamah ini suami yang soleh ya, dan juga suami yang paling dicintai oleh Ummu Salamah ya. Sampai-sampai ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah ini ketika ingin mengucapkan wa akhlif li khairan minha, ini sempat ada keraguan ya. Ketika membaca dan gantilah ya dengan yang lebih baik, itu sempat ada keraguan. Dia mengatakan, siapa yang lebih baik lagi dari Abu Salamah ya. Yang suami idaman ini, Insya Allah sudah meninggal, istrinya ingin berdoa itu saja masih sopo sing luwih apik ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menggantikan dengan yang lebih baik. Ternyata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di alam semesta ini ya. Maka itulah, kita jangan khawatir. Sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, baik itu harta atau mungkin keluarga kita yang meninggal, ataupun apa itu yang kita sayangi, kita yakin itu semuanya milik Allah. Dan kita ucapkan, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik, apapun itu bentuknya ya, yang akan bisa melupakan musibah yang pernah kita alami. Baik, itulah kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi konsekuensi dari nama Allah yang muta'addi, yang membutuhkan objek yang untuk mempertegas makna dari nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 4 kaidah cabang dari memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Al-qaidatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga fi sifatillah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi berkaitan dengan nama-nama, itu ada 4 cabang. Ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini juga memiliki cabang, dan ini juga disebutkan ada 4 ya, ada 4 cabang juga. Wa tahtaha furu'un aidan, di bawah kaidah tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini ada cabang-cabangnya. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatullahi kulluha al-ulya, sifatun kama sifatu kamalin wa madhin, laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Yang pertama, cabang yang pertama dari memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita harus meyakini semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifat yang menunjukkan keluhuran, ketinggian. Semuanya sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat yang penuh dengan pujian, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala sisinya. Ini jadi sempurna, puncak kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kal hayat wal ilmi wal qudrah was sam'i wal basari wal hikmati wal rahmati wal uluwi wa ghairi dzalika. Seperti apa? Sifat hayat, sifat hidup. Allah memiliki sifat hidup ya. Dan ini sifat yang sempurna. Artinya apa? Kesempurnaan sifat hidup Allah ini tidak didahului ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Ya. Tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab sempat emosi
karena tidak kuat dengan berita kesedihan, ya, sampai mengancam ingin memotong kaki atau tangan orang yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal. Ini saking sedihnya. Maka kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati, karena dia juga manusia. Fa inna ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya. Maka ini sifat kehidupan yang Allah miliki, sempurna dari segala sisi. Ya, beda dengan makhluk. Makhluk itu hidup, punya sifat hidup, tapi kan didahului dengan ketiadaan. Ya, kita ada di sini karena sebelumnya kita nggak ada. Ya, sebelumnya nggak ada. Ya, kita belum ada di dunia. Sebelumnya nggak pernah ada. Ya. Kemudian setelah itu kehidupan sifat hidup kita selaku makhluk tidak akan selamanya. Suatu saat pasti akan mati. Suatu saat pasti akan mati. Entah hari ini, besok, atau kapan, pasti akan mati. Ya. Makanya kita semuanya ini camat. Ya. Jadi nggak usah iri dengan jabatan. Kita ini jabatannya camat semuanya. Ya, calon mati semuanya. Ya. Maka ini sifat kehidupan bagi makhluk. Adapun sifat kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dari segala sisi. Tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Kemudian wal ilmi, sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sifat yang memiliki kesempurnaan. Tidak didahului dengan kejahilan dan tidak dihinggapi dengan kelupaan. Ya, ini sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Makhluk juga punya sifat ilmu, tapi ilmunya makhluk itu didahului dengan kebodohan karena dia lahir itu nggak tahu apa-apa, kemudian belajar baru dia disebut seorang yang memiliki ilmu. Tapi itu pun dihinggapi dengan terkadang lupa. Ya, terkadang lupa. Ya. Apa yo? Kita aku dipin pernah ngerti ya, tapi lali saiki. Nah, itulah sifat ilmu yang ada pada makhluk. Tapi Allah SWT tidak. Bahkan Allah lebih sempurna lagi. Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, dan kalau seandainya sesuatu itu terjadi, Allah tahu kejadiannya bagaimana. Itu sesuatu yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya sesuatu itu terjadi, Allah tahu. Itu sifat kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengkabarkan tentang orang yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang kafir, itu kan mereka mengharapkan ingin kembali ke dunia. Nanti akan saya beriman kepadamu ya Allah, kembalikan saya ke dunia, karena mereka tahu siksaannya. Ya, setelah mengetahui siksaan yang begitu dahsyat, mereka ingin dikembalikan ke dunia sesaat untuk beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu kalau seandainya itu benar-benar dikembalikan oleh Allah ke dunia, Allah tahu bahwasanya mereka tidak mungkin beriman. Ya. Itu dalam Al-Qur'an ada itu. Ya. Saya lupa ayatnya. Ini termasuk sifat ilmunya makhluk seperti ini. Lupa. Ya. Jadi orang kafir itu mengharap dikembalikan, maka Allah katakan kalau seandainya mereka dikembalikan, ya,
maka mereka akan kembali kepada apa yang mereka dulu dilarang. Artinya akan kembali kufur. Ya. Padahal di alam barzakh mereka ingin dikembalikan akan beriman, tapi kalau seandainya itu benar-benar diwujudkan oleh Allah, dikembalikan ke dunia, mereka akan kufur lagi. Tidak mungkin beriman. Ya. Ini sifat kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, tapi kalau itu seandainya kejadian, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Makanya seperti Nabi Khidir pernah membunuh anak kecil. Ya. Anak kecil ini kan nggak sampai dewasa, dibunuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu kalau anak kecil ini dewasa, dia akan menjadi durhaka dan menjadikan kedua orang tuanya kufur. Padahal ini nggak terjadi kan? Tapi Allah tahu, sudah memberitahukan, ini kalau saya takdirkan sampai dewasa, kedua orang tuanya keduanya kufur dikarenakan anak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Khidir untuk membunuh anak kecil tersebut di hadapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam nggak tahu yang gaib. Makanya mengingkari, loh kenapa kamu bunuh? Anak kecil nggak punya dosa kok dibunuh. Makanya setelah diceritakan oleh Nabi Khidir mengatakan, saya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini perintah Allah bahwasanya anak ini kalau dewasa itu akan menyeret kedua orang tuanya kepada kekufuran. Madharatnya jauh lebih besar. Ya. Tapi kalau anak ini mati dalam keadaan belum balik, dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena anak seorang muslim. Orang tuanya juga akan ikut ditarik ke dalam surga. Ya. Masalahnya lebih besar daripada dibiarkan sampai dewasa menyeret kedua orang tuanya kepada kekufuran, neraka semuanya. Inilah sifat kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi. Ya, anak ini nggak sampai dewasa, nggak terjadi. Tapi Allah beritahukan nanti kalau dewasa itu bagaimana. Maka Allah perintahkan Nabi Khidir untuk melakukan hal tersebut. Ya. Tapi jangan coba-coba. Ini bukan prediksi. Wah, kayak kita bocah kayak membeling pites wae. Dudu nabi ora itu wahyu. Ini Nabi Khidir wahyu, jangan sembarangan. Makanya disinilah yang pendapat yang kuat. Kenapa Nabi Khidir itu bukan wali tapi seorang nabi? Karena dia dibolehkan untuk membunuh dengan wahyu. Ya, kalau wali nggak boleh. Kalau hanya sekedar wali yang derajatnya di bawah nabi nggak boleh. Ya, wali kok ngongkon-ngongkon mateni, wali ada waktu wahyu. Ya. Baik, ya. Ini kesempurnaan ilmu. Wal qudrah. Kemudian juga qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maha mampu, miliki sifat maha mampu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu, al-qadir, ya, terhadap segala sesuatu, apapun itu. Ya, apapun itu. Kemudian kemudian maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sempurna, tidak ada batasnya. Allah mendengar itu nggak ada batasnya. Ya. Bahkan Allah mendengar apa yang menjadi jeritan hati kita. Ya. Jadi kalau hati kita menjerit, itu Allah tahu. Ya. Hati kita mengeluh, Allah tahu, mendengar itu. Ya. Wal basar, penglihatan Allah Subhanahu wa taala juga tidak terbatas, ya. Beda dengan makhluknya. Makhluk sudah ditutupi tirai situ sudah nggak bisa lihat. Ya. Baik, wal hikmah juga sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. War rahmah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal ulu, sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Ya. Jadi setiap nama itu mesti mengandung sifat. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-60, walillahil matsalul a'la.
Dan bagi Allah al-mathalul a'la, permisalan yang tinggi. Al-mathal ini adalah as-sifat, yaitu bagi Allah sifat-sifat yang tinggi, ya. Wa li anna ar-rabb kamilun fawajaba kamalu sifatihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus memiliki sifat, ya, yang sempurna, yang tinggi? Karena ar-rabb, yang namanya Rabb, ya, penguasa alam semesta, ya, pengatur alam semesta, pencipta alam semesta, ini yang terkandung dalam nama ar-Rabb, itu haruslah sempurna, dan maka wajib memiliki sifat-sifat yang sempurna pula, ya. Kalau bisa menciptakan, mengatur alam semesta berserta isinya, mosok nggak punya sifat yang sempurna? Mustahil, ya, mustahil, ya. Wa idza kanat as-sifah naqsan la kamala fiha fa hiya mumtani'ah fi haqqihi kal maut wal jahl wal ajz was samam wal ama wa nahwi dhalik li'annahu subhanahu 'aqaba al-wasifina lahu bin naqsi wa nazza nafsahu amma yasifuna bihi minan naqaisi wa li anna ar-rabba la yumkinu an yakuna naqisan li munafatin naqsi lirrububiyyah. Dan apabila sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada kekurangannya, tidak ada kesempurnaan di dalamnya, maka sifat tersebut dilarang, ya, untuk disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kematian, sifat mati itu nggak pas. Mosok ngatur alam semesta kok mati? Atau misalnya an-naum, ya, ngatur alam semesta kok turu, ya, ngantuk, ya, sinah, ngantuk ora, ya. Bayangke wae, orang kalau kita nyopir dalam keadaan ngantuk, liar gelus kayak gitu, itu bisa bar kabeh, ya. Sering kan kejadian bis atau orang ngendara mobil ngantuk tekluk gitu saja, ngantuk ya, sak detik ya, der ambian, ya. Lah ini loh alam semesta, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta yang demikian besarnya, kemudian mengatur seluruh isinya, rizkinya yang nanggung Allah Subhanahu wa taala, semua pergerakan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Nek Allah ngantuk terus piye? Ya, ambiar. Ya. Sentek. Ya, apa meneh turu. Ngantuk sak detik wis. Ora karu-karuan. Ya, alam semesta ini enggak akan ada wujudnya. Ya. Wal jahal, kemudian kebodohan, ya, ini juga nggak pas. Wal ajz, ya, sifat-sifat lemah, ini sifat yang penuh dengan kurang. Somam, ya, sifat tuli. Wal ama, kemudian buta, ya, dan yang sejenisnya. Maka ini tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tersebut, karena sifat-sifat tersebut tidak ada kesempurnaan padanya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menghukum orang yang mensifati dirinya dengan kekurangan, ya. Makanya dalam ayat kemarin telah disebutkan walillahil asmaul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Bagi Allah itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, artinya memberikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, dan mensifatinya dengan tidak sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, maka sayujzauna ma kanu ya'malun, maka kelak mereka akan dihukum, akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari penyimpangan tersebut. Ini menunjukkan Allah akan menghukum nanti bagi orang yang mensifati Allah dengan tidak sesuai dengan sifatnya yang sempurna. Dan Allah tanzih, yaitu mensucikan dirinya dari apa yang orang-orang sifatkan
dari sifat-sifat kekurangan. Kenapa? Karena yang namanya Ar-Rabb, yaitu pencipta, pengatur semesta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kurang, memiliki sifat kekurangan. Karena ini akan bertentangan dengan sifat rububiyahnya, ya. Mengatur alam semesta kok rububiyah itu kan artinya Ar-Rabb itu kan sifat rububiyah, yaitu sifat menciptakan, kemudian sifat mengatur, sifat memberi rezeki, itu kan terkumpul dalam sifat-sifat rububiyah. Maka orang zat yang mengatur alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini yang demikian besarnya dan isinya yang kita tidak bisa menghitungnya, baik penduduk langit dari malaikat maupun penduduk bumi, manusia dan jinnya, dan juga binatang-binatangnya, pohonnya dan lain sebagainya. Masa yang mengatur ini kemudian memiliki sifat jahil, ya, sifat yang bodoh? Ya nggak mungkin, ya. Orang bisa bangun, bisa gambar bangunan, jadi arsitek itu karena pinter, ya. Makanya bangunannya kokoh dan ini kuat dari sisi ini. Itu karena perhitungan dan kepandaian, ya, yang disandang oleh makhluk. Itu pun kepandaian yang tidak sempurna. Nggak mungkin arsitek kok bodoh, tidak mungkin, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari mengatur alam semesta ini berarti Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki ilmu, yang memiliki pengetahuan, ya, bukan sesuatu yang jahil, ya. Baik, karena ini akan bertentangan dengan sifat rububiyah. Allah alam bishawab. Ya, ini dulu, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masih membahas tentang cabang dari kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya memiliki ketinggian, keluhuran, dan semuanya sifat sempurna dan sifat pujian, tidak ada sisi kekurangannya sedikit pun, ya. Baik, Allah alam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mengamalkan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini mudah, ya. Kita yang pertama adalah meyakininya dalam hati kita, ya. Kemudian ketika kita menyadari itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik, maka itu ada kandungan-kandungannya yang nantinya akan, kalau kita renungkan, akan membuat kehidupan kita di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini tenang, ya, akan menjadikan kita tenang dalam menghadapi kehidupan dunia ini, ya, karena semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.